Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikadek Ria Indrayani dari kelas 11 MIPA 2, absen 19. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila, yaitu kasus pembunuhan Marsinah dan peristiwa bom Bali 1. Sebelum saya memberikan pendapat mengenai kasus pembunuhan Marsinah, mari kita tonton terlebih dahulu kronologi peristiwanya. Tanggal 8 Mei 1993 merupakan tanggal di mana Marsinah sang pahlawan buruh ditemukan tewas. Awal tahun 1993, Gubernur KDH TK1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Himbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun di sisi lain bagi pengusaha berarti menambah beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, karyawan PT Catur Putra Surya Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Marsinah yang merupakan seorang karyawati PT Catur Putra Surya pun aktif dalam aksi unjuk rasa buruh tersebut. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada tanggal 3 Mei 1993 merupakan awal dari aksi unjuk rasa buruh yang dipimpin oleh Marsinah. Para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer setempat sempat turun tangan mencegah aksi buruh. Aksi demo buruh pun berlanjut. 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250. Tunjangan tetap 550 per harinya. Sampai pada tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siangnya pada tanggal 5 Mei, Kodim memanggil 10 orang buruh PT CPS yang aktif berdemo. Marsinah yang mendengar hal itu segera menyusul teman-temannya ke Kodim. Saat rombongan Marsinah sampai di Kodim, terdengar suara-suara penyiksaan. Mendengar jeritan siksaan dari teman seperjuangannya, Marsinah tidak gentar. Meski mendapat ancaman akan diculik dan disiksa, Marsinah terus melakukan pertemuan dan mendampingi teman-temannya. Dari pertemuan yang dilakukan di salah satu tempat kos dekat Gapura Siring Kuning, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Marsinah dan tim buruh lainnya membubarkan diri. Malam harinya sekitar pukul 10 malam, para buruh mengakhiri pertemuan. Marsinah kemudian pamit untuk makan ke seberang Jalan Raya Porong, sedangkan buruh yang lain kembali ke kos masing-masing di Desa Siring. Dari perpisahan itu ternyata itu merupakan pertemuan buruh dengan Marsinah untuk yang terakhir kali. Sebab setelah kejadian tersebut Marsinah menghilang selama 3 hari. Kemudian pada tanggal 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan terbunuh. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jenggong, Desa Wilangan, Nganjuk dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Hingga saat ini kasus kematian Marsinah masih menjadi teka-teki. Setelah kita menonton cuplikan peristiwanya, di sini saya akan memberikan pendapat mengenai masalah tersebut. Menurut saya, kasus pembunuhan terhadap Marsinah adalah kasus pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM berat sendiri menurut undang-undang terbagi atas 2 kelompok, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus Marsinah masuk ke dalam kategori kedua yang mencakup kejahatan dalam bentuk pembunuhan.
Selain itu, kasus Marsinah juga merupakan pengingkaran pemerintah terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Kasus tersebut pada akhirnya membebaskan tersangka dari tuduhan pembunuhan. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan kasus ini belum memiliki titik terang secara hukum. Seharusnya, Indonesia lebih tegas dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Di Indonesia, banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan walau sudah berpuluh-puluh tahun, seperti kasus Marsinah ini. Para buruh sangat berhak mendapatkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui pekerjaan tersebut, dan mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak, termasuk para majikannya atau petinggi. Dari kasus ini, sangat terlihat ada beberapa aspek yang dilanggar seperti hak mendapatkan upah, hak untuk hidup, hak mengemukakan pendapat, dan hak untuk merasa aman. Itulah pendapat saya mengenai kasus pembunuhan Marsinah. Selanjutnya, saya akan memberikan pendapat mengenai kasus bom Bali 1. Sebelum kita memberikan pendapat mengenai bom Bali 1, mari kita tonton cuplikan kronologi peristiwanya. Nah, itulah cuplikan kronologi peristiwa bom Bali 1. Di sini, saya akan memberikan pendapat mengenai peristiwa tersebut. Menurut saya, peristiwa bom Bali 1, yaitu peristiwa ini terjadi pada tahun 2002. Sebuah bom yang diledakkan di kawasan Legian Kuta, Bali, oleh sekelompok jaringan teroris. Kepanikan sempat melanda di penjuru Nusantara akibat peristiwa ini. Aksi bom Bali ini juga banyak memicu tindakan terorisme di kemudian hari. Peristiwa bom Bali menjadi salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia. Akibat peristiwa ini, banyak ratusan orang meninggal dunia, mulai dari turis asing hingga warga lokal yang ada di sekitar lokasi. Munculnya terorisme mungkin identik dengan munculnya komunisme. Saya, peristiwa ini sangat tidak berperikemanusiaan karena banyak sekali memakan korban. Dan adapun hak yang dilanggar, yaitu hak untuk hidup. Demikianlah pendapat saya mengenai kasus pembunuhan Marsinah dan peristiwa bom Bali 1.